pertanian. Halo semuanya, praktikan pertanian berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Oka, selaku asisten pertanian berkelanjutan. Praktikan pertanian berkelanjutan, kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai praktek pertanian organik yang telah diterapkan oleh petani di kawasan Merbabu dari narasumber Bapak Zainal. Lanjut saja, wawancara akan dipandu oleh Ibu Lisa. Silahkan Ibu Lisa. Terima kasih Kak Oka. Praktikan pertanian berkelanjutan. Saat ini kita sudah berada di lahan kelompok tani Bangkit Merbabu. Dan di sebelah saya ini ada Pak Zainal yang merupakan ketua dari kelompok tani Bangkit Merbabu. Pak Zainal ini telah menerapkan model pertanian berkelanjutan, yaitu pertanian organik tanaman hortikultura nih Pak Zainal. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Zainal, mulai tahun berapa Bapak ini mulai melakukan pertanian organik Pak selama Bapak menjadi petani? Oh iya, terima kasih. Ya, saya menjadi petani sejak tahun 1998. Waktu itu masih pertanian konvensional, ya. Tahun 98 saya sudah membentuk kelompok tani. Kami ada 4 kelompok tani, yang 2 di Kabupaten Magelang, ya, yang 2 di Kabupaten Semarang. Yang di Kabupaten Semarang ini sekarang menjadi kelompok tani tranggulasi, juga di Desa Mbatur, di Kampung Selongisor. Sekarang sudah organik juga melalui bidulan organik sana. Yang satu lagi di Kaliduren sini sekarang menjadi Bangkit Merbabu. Bangkit Merbabu. Ya, sejarahnya dulu sini Tani Jaya namanya, kelompok tani Tani Jaya. Terus karena perubahan-perubahan yang terus-menerus sehingga sekarang menjadi kelompok tani Bangkit Merbabu mulai tahun 2008. Jadi 98 kita bentuk kelompok tani, 2008 memulai organik. 2008 memulai organik sampai sekarang ini. Dan ini sejarahnya sangat panjang sekali mengapa kita organik. Awalnya kita tanaman kayak gini, tanaman yang berasika terutama ya. Ini banyak penyakit yang namanya akar. Awalnya seperti itu. Berarti Bapak mengawali pertanian organik ini sebenarnya awalnya karena memang ada kendala ya Pak? Ada kendala berupa penyakit garda. Akar garda. Akar garda. Iya, akar garda, iya. Yang secara tidak langsung karena penyakit itu membuat pertanian Bapak yang dulunya konvensional terus kemudian bertransformasi ke pertanian organik. Ramah lingkungan dulu. Ya. Oh ya, ini tadi ada istilah konvensional ramah lingkungan sama organik. Jelaskan Bapak perbedaan antara ketiganya ini. Itu konvensional itu nggak mengenal bikin pupuk sendiri, bikin apa sendiri. Semua menggantungkan pabrik. Kurang ekonomi memang bagus itu. Tapi ini lama kelamaan lahan kita menjadi agak rusak. Karena unsur hara kita terserap terus menerus, nggak ada yang memulihkan. Maka kita harus beralih ke ramah lingkungan ya. Jadi yang tadi konvensional, yang ramah lingkungan itu ya menggunakan kimia, namun sudah meminimalisir. Dan yang ketiga adalah yang paling bagus adalah organik, pertanian organik. Jadi pertanian organik di samping perlakuannya secara organik full dan juga harus punya legal formalnya, yaitu sertifikat. Kalau saya mengatakan saya ini organik, tapi ini untuk membedakan organik dan kimia kita nggak tahu. Maka yang membedakan adalah legal formalnya adalah sertifikat organik tadi, itu bedanya. Pak Zainal, kan sebenarnya tidak mudah ya Pak untuk mengajak anggota kelompok tani itu agar menerapkan pertanian organik dari tahun 2008 hingga saat ini ya Pak, kurang lebih 10 tahun. Dari selama ini Pak, kurang lebih 10 tahun ini kendalanya apa Pak selama Bapak menjadi ketua di kelompok tani Bangkit Merbabu ini? Oh iya, terima kasih. Jadi memang di dalam perjalanan hidup pertanian organik maupun berkelompok ini banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan keberhasilan ini memang bagus sekali karena banyak petani yang sehingga mau bergabung dengan kita. Ini masalahnya kalau pertanian konvensional kalau sudah
mengalami kegagalan ini sangat fatal. Nggih. Tapi kalau petani organik ada solusi untuk mengatasi itu. Contohnya tadi angkar gada. Angkar gada pakai cara organik ternyata bisa diatasi sehingga petani bisa panen. Karena banyak sekali kalau contoh penyakit layu pada tanaman ini beberapa faktor penyebabnya. Bisa dari tanah, bisa dari pupuk, bisa dari benih. Ini kan sangat sulit diatasi kalau tidak melalui penelitian yang formal. Suatu misal di lab apa sebabnya itu baru bisa. Kalau petani kan labnya langsung di lapangan. Ini kelebihannya dari organik seperti itu. Lantas kelemahannya yaitu konsumen kita ini belum banyak yang mengenal tentang organik yang benar itu yang seperti apa. Ini masih sangat jarang sekali konsumen kita yang bisa membedakan antara produk organik dan produk non organik. Jadi pasar ini masih sangat minim. Karena apa? Karena tadi belum bisa diprediksi ini organik apa bukan. Karena hanya yang membedakan cuman bersertifikat logo organik dan tidak. Ini yang membedakan. Bahkan kalau konsumen yang menengah ke bawah belum bisa membedakan. Kalau konsumen menengah ke atas sudah bisa membedakan, oh ini organik, betul, karena sudah petani organik. Dan juga pada waktu bersama-sama akan membentuk kelompok karena lahan kita sudah rusak karena residu kimia yang terlalu tinggi, ini bersatu petani, kompak, bersatu. Tapi lama-kelamaan kalau setelah sampai pasca panen penjualan, kadang iri ya. Suatu misal, petani satu nanam ini, yang satu juga nanam ini. Sama-sama nanam bayam hijau. Ordernya hanya 1 kilo. Panenannya 5 kilo tiap petani. Ada 2 petani yang panen ini menjadi apa ya? Ada iri hati. Ada iri hati karena yang satu diambil, yang satu tidak. Ini yang menjadi problem utama di pertanian organik juga di kelompok. Jadi namanya ini saya namakan dinamika kelompok. Bahkan cara mengatasi pun sangat sulit sekali. Saya sudah pakai bermacam-macam cara untuk mengatasinya, tapi belum bisa berhasil 100%. Ya. Nah itu tadi kan kendalanya Pak. Tapi kalau solusinya Pak, Bapak sudah mengatasi solusi dari pertanian organik dan dari kelompok tani Bapak tadi, apa Pak solusi yang sudah Bapak lakukan selama ini? Sudah kami lakukan, saya mencoba dengan mengangkat petani milenial. Ya, saya membentuk namanya BUMP. BUMP? Ya, namanya BUMP Mitos, Mitra Tani Organik Sejahtera. Di Kecamatan Getasan ini yang saya seraya adalah anak muda-muda. Yang sekarang bergerak di bidang pertanian organik, dan ini baru berjalan 2 tahun dan sekarang masih jalan di tempat, belum bisa jalan bagus karena situasi dan kondisi ini pas setelah bentuk itu ada pandemi. Beberapa bulan ada pandemi itu sehingga masih belum bisa jalan itu. Dan cara mengatasi masalah tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya. Kita atur pola tanam. Satu misal petani A menanam bayam berapa gram, menanam bayam Jepang berapa batang, biar terpenuhi kebutuhannya. Tapi petani yang satu kadang-kadang menanam yang sama juga. Ini sudah kita atur pola tanamnya, tapi petani kita banyak, pasarnya sedikit. Jadi terpaksa saya sendiri yang sering mengalah itu. Dari pertanian saya sering nggak kejual selama kurang lebih 4 tahun waktu saya masih ekspor ya. Tapi ada pandemi ini ekspornya berhenti sehingga pasaran juga menurun itu. Tapi saya sudah berusaha mengatasinya yaitu dengan cara pola tanam. Terima kasih Pak. Terus kemudian Pak, tadi berbicara menyinggung dengan kaum milenial ya Pak, petani milenial. Ada tidak Pak pesan dan juga saran dari Bapak kepada petani-petani kaum muda sekarang ya, kaum milenial, supaya mereka yang sekarang ini berkecimpung di pertanian, yang belum menerapkan pertanian organik, mereka mau menerapkan pertanian organik kita saat ini. Silahkan Pak Zain. Ya, terima kasih kepada kaum milenial, petani muda yang terutama akademisi, mahasiswa yang sekarang kuliah di jurusan pertanian ini terutama ya.
Ini penting sekali kita untuk beralih dari konvensional ke organik. Karena apa? Karena jangka panjang masa depan lahan kita, lahan pertanian kita, ini kurun waktu sudah berapa tahun lahan kita ya, dari konvensional dari tahun 80-an sampai sekarang kurang lebih 30-an tahun ya. Ternyata akibatnya tadi yang saya sampaikan, banyak sekali penyakit-penyakit dan hama di dalam tanaman. Jadi hama itu semakin kebal dengan pestisida maupun insektisida kimia. Itu pakai pestisida ini dia semakin kebal. Lahanku juga semakin rusak karena mikroba yang ada dalam tanah ciptaan Allah itu akan mati karena kena insek terus-menerus. Karena kena pupuk kimia terus-menerus, akhirnya tanah menjadi tandus. Unsur hara berkurang dan untuk mengembalikannya sangat sulit. Maka untuk mengembalikan itu semua dengan cara pertanian organik ini yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Artinya ramah lingkungan seperti ini ya. Jadi kalau kita nanam seperti ini, lingkungan kita bau nggak? Bau pestisida nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak bau pestisida. Nggak ada, nggak ada pupuk kimia juga nggak ada sama sekali. Jika ini maka dikatakan ramah lingkungan. Kita di sini pun nyaman, nggak merasa terganggu dengan kimia-kimia sintetis yang biasa digunakan oleh petani konvensional ya. Ini yang namanya ramah lingkungan. Berkelanjutannya seperti ini, Mas. Saya petani. Kalau ini saya tanami secara konvensional terus menerus, anak cucu saya mau saya tinggalin apa nantinya? Kalau tinggalin tanah yang tandus, mereka nggak mau bertani. Maka bagi yang muda-muda sekarang, marilah kita mulai mencoba untuk beralih dari konvensional ke organik. Tapi juga banyak tantangan dan banyak kendala. Dan tantangan dan kendala ini bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya, kita pasti ada jalan keluarnya. Karena saya percaya setiap kesulitan, disitulah ada kemudahan, tergantung kita mau apa enggak. Daripada intinya, pertanian organik ini adalah berbuat baik terhadap alam lingkungan kita. Jadi logikanya, unsur hara dalam tanah terserap tanaman terus-menerus, bagaimana kita mengembangkan unsur hara tadi, biar menjadi subur lagi. Ya itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti selain pertanian organik ini baik dari sisi ekologi dan dari sisi lingkungan, kalau dari sisi ekonominya Pak, bagaimana dari sisi Pak? Ekonomi, ya perlu kami sampaikan, saya juga membuat analisa usaha setiap kami menanam. Ini tergantung pasar ya, tergantung pasar. Jadi kalau pas kita nanam ini kok sama dengan konvensional juga. Pas kita nanam, kita jual di harga pasaran umum karena kita nggak punya pasaran yang khusus. Harganya pas rendah, itu kita bisa rugi. Tapi kalau harga stabil, kita tetap untung. Karena apa? Satu, pupuk bikin sendiri, nggak beli. Oh iya, dari biaya ya Pak? Dari biaya bisa diminimalkan. Ya, bagi petani-petani yang punya lahan sempit ini sangat menguntungkan. Ya, karena nggak perlu tenaga kerja dia. Itu contoh petani yang punya ini kerja sendiri mereka berdua ya, dan ini penghasilannya juga lumayan Bu. Saat ini kita sudah berada di salah satu lahan juga milik kelompok tani Bangkit Merbabu. Tepatnya di sini sedang menanam cabai ya Pak ya. Ya, kalau bedanya lahan ini sama lahan yang tadi apa nggih Pak? Yang tadi organik, yang ini lahan? Ini hanya ramah lingkungan. Ramah lingkungan, ya. Jadi meminimalisir kimia sintetis. Meminimalisir kimia sintetis. Ya. Nah di lahan ini Pak, tadi Bapak bicara ada yang kimia, ada yang organik ya Pak. Yang diterapkan di lahan ini untuk organiknya apa Pak? Pupuk, air, bibit atau bisa dijelaskan Pak Zainal? Ini yang organiknya adalah ada pupuk organik, bibit organik, air juga organik, penyubur juga organik. Yang belum pakai organik, yang untuk fungisida. Mas fungisida yang belum organik. Fungisida, dan saya coba pakai pestisida yang organik, pestisida yang nabati, ternyata nggak mampu juga.
Jadi pestisida dan fungisidanya masih pakai kimia, tapi kimia. lainnya pakai organik semuanya. Itu pun memakainya kalau sangat terpaksa yang kimia tadi. Kalau ada penyakit atau hama yang menyerang baru kita pakai. Kalau enggak fungisida pakai. kimia Iya, ya Pak. betul, iya. Biasanya penyakit atau hama apa Pak yang memang tidak bisa diatasi menggunakan pestisida nabati Pak, organik? Kalau ada bermacam-macam tanaman Ibu ya. Iya. Kalau tanaman sayur-sayuran yang daun-daunan itu masih mudah diatasi. Tapi kalau di cabai ini yang namanya ada serangga, patek, namanya penyakit patek pada cabai. Oh, patek pada cabai. Itu yang sulit diatasi Iya, ya yang Pak sulit ya. diatasi. Ya, maka kita harus menyingkirkan serangga itu dengan pakai kimia. Dengan pakai kimia. Tapi ini saya sudah merencana lagi, rencana mau nanam cabai lagi. Saya mau mencoba bikin sendiri yang untuk mengatasi. Saya sudah merencanakan ini. Oh, okay. Jadi ini lama-kelamaan bisa menjadi organik full. Karena hanya fungisida dan insektisidanya yang belum bisa pakai yang organik ini. Jadi bedanya ini tetap ramah lingkungan dan menyemprotnya pun apabila sangat terpaksa gitu. Ya, kita lanjutkan bahwa untuk menyiram tanaman ramah lingkungan maupun organik harus pakai air yang bersih. Ini buktinya air yang kita gunakan ini yang diminum oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman yang organik maupun yang ramah lingkungan. Ini kalau kita tinggal buka keran, di sana langsung bisa mengalir, sudah bisa untuk menyirami tanaman. Tapi apabila yang digunakan adalah air yang kotor, limbah seperti ini, maka harus ada treatment tertentu. Nah, treatment itu ada tiga fase. Fase pertama kita buatkan bak di lingkungan lahan itu pertama, dan dikasih tanaman namanya enceng gondok ya. Terus ada lagi bak kedua, dari bak pertama masuk mengalir ke bak kedua juga dikasih enceng gondok, terus bak ketiga juga dikasih enceng gondok. Itulah baru air bersih untuk menyiram tanaman. Oke. Ini Pak, kalau cara mengidentifikasi Pak, bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu pertanian itu dia termasuk organik, ramah lingkungan, dan juga konvensional jika dilihat dari kenampakan lahan atau tanamannya Pak? Nah, dilihat dari penampakan nggak bisa Bu. Tidak bisa, Nggak bisa ya? membedakan ya, karena sama, merah cabenya juga sama, daunnya juga sama. Nah, kita bisa melihat apabila setelah disemprot. Setelah disemprot, Iya, kan masih menempel itu sisa-sisa apa itu residunya masih menempel pada cabai maupun pada tanaman yang lain itu. Tapi kalau setelah kena hujan, kena air, kita nggak bisa lagi membedakan. Kalau secara penampakan ya Bu ya. Iya. ya, terima kasih Pak. Terus kemudian bicara tentang sosial dan budaya Bapak, apakah petani di kelompok tani Bangkit Merbabu ini apakah sering mendapatkan pelatihan dan juga mau misalkan ada pelatihan dari pemerintah atau dari pihak-pihak terkait, apakah mereka mau mengikuti pelatihan-pelatihan itu Bapak? Iya, jelas itu. Jelas ya? Jelas Jadi sekali. Sejak semangatnya awal, tinggi iya, ya Pak? iya, sejak awal kita bertani organik ini selalu kita mencari ilmu dan terus menerus. Apalagi kalau ada pemerintah mengadakan pelatihan maupun ada orang yang berusaha untuk memberitahu tentang pertanian organik, itu kita petani semangat sampai sekarang Pak. Ya. Berarti keterbukaan terhadap inovasi yang diajarkan kepada petani, mereka sangat terbuka ya Pak? Iya, iya. Bahkan petani sendiri terus berinovasi. Contohnya tadi saya mengatakan, kenapa nih harus pakai kimia saya tadi? Maka saya menanam yang akan datang, saya harus berpikir bagaimana saya mencari cara berinovasi untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara organik. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi memang berinovasi terus-menerus ya Pak? Terus, ya. Nggih. Bentuk yang lain dari tujuan kita budaya organik adalah untuk kebaikan kita semua. Berbuat baik terhadap alam kita, tanah kita, juga berbuat baik terhadap sama manusia, karena manusia mengonsumsi makanan yang sehat untuk bagi. Ya. Kalau harapan Bapak terkait pertanian di Indonesia Pak,
terutama terhadap penerapan pertanian berkelanjutan, Pak? Saya sangat berharap sekali, bahkan sering kita sampaikan, saya sering diundang menjadi narasumber di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun di pusat. Ya. Saya sering menyampaikan bagaimana agar petani kita ini mau berubah ke petani yang ramah lingkungan. Itu. Karena apa? Karena negara lain pun bisa, kenapa kita nggak bisa? Ini kan perlu kita kerjasama yang baik, perlu inovasi yang terus-menerus, apalagi petani milenial ini harus kita galakkan terus-menerus agar mereka mau berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi petani yang maju. Karena apa? Karena kalau mengingat ekonomi, ini contoh analisa usaha ini, Bu ya. Ini sudah menghasilkan banyak sekali, lahan kurang lebih 1000 meter persegi. Saya tanam 2 kali ya. Dulu tanaman seledri. Modal kalau nggak salah itu 4 juta. Dari penggarapan lahan, bibit dan lain sebagainya, kurang lebih 4 juta rupiah dari nanam seledri. Setelah panen seledri, ini seledrinya saja sudah dapat 15 juta. 15 juta itu sudah bersih atau sudah bersih? Enggak, jadi 15 juta seledrinya. Oke, penerimaannya 15 juta. Cabai ini sudah dapat 100 kilo kemarin, lebih 100 kilo berapa? Lakunya kurang lebih 30.000 per kilo. Iya. Berarti sudah 3 juta. Jadi selama kurun waktu sejak Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini sudah menghasilkan 18 juta kotor, dikurangi 4 juta, berarti sudah menghasilkan 14 juta. Sama kurun waktu 6 bulan ya? 6 bulan, ya. Kurun waktu 6 bulan. Di lahan 1000 meter di lahan ini yang 1000 meter persegi. Ya. Ini analisa usaha saya karena semua saya catat itu. Nah ini tadi Pak, bicara tentang analisis usaha. Mungkin Bapak bisa membandingkan di lahan yang sama 1000 meter persegi ketika menerapkan pertanian secara konvensional dengan pertanian berkelanjutan atau pertanian organik tadi, berapa Pak masing-masing nilai ekonominya Pak? Kalau nilai ekonominya, kalau organik ini punya pasar yang khusus, sebenarnya besar yang organik. Kalau punya pasar yang khusus iya, kalau punya pasar yang khusus tahu tentang organik karena nilainya tinggi juga harganya lebih tinggi karena biaya sertifikatnya juga mahal. Ini sebenarnya untungnya organik. Tapi karena pasar organik ini masih seperti ini, maka hampir sama Pak yang konvensional dengan yang organik. Organik. Iya. Kalau boleh tahu dipasarkan di mana Pak selama ini Pak? Kalau yang khusus ini saya pernah memasarkan ke Singapura selama 4 tahun dan karena pandemi ini sehingga berhenti. Sekarang pasar lokal ini sekarang di Semarang, di Jogja juga ada, di Bali ada, terus di Jakarta juga ada, tapi sedikit-sedikit seperti yang saya sampaikan. Kadang pesanannya 10 kilo. Ini kan repot Pak. Itu di pasar modern ya Pak, Iya, seperti supermarket ya Pak? Ini masuk ke rumah makan. Rumah makan. Masuk rumah makan internasional ya. Oke, berarti pemasarnya sudah sampai luar negeri di Singapura. Iya. Terus kemudian masuk ke rumah makan. Iya. Untuk yang supermarket belum ya Pak? Belum masuk. Dulu sudah kita lakukan sendiri, tapi karena ribetnya ngurusi dengan supermarket ini, maka kami mundur juga ya. Okay. Dan juga pasar-pasar tradisional juga sisanya ya Pak? Iya, sisanya di pasar tradisional. Berarti bahkan ini kita pasarkan pasar tradisional masih untung. Yang tadi saya sampaikan ini pasar tradisional semua ini. Dari seledri sampai cabai ini ke pasar tradisional. Jadi kalau kita imbangkan antara konvensional dan organik ini sama sebenarnya. Sama, hasilnya sama. Cara ekonomi ya Pak? Iya, cara ekonomi sama. Karena belum punya pasar yang khusus. Ya. Tapi secara kesehatan, secara kebaikan lebih menguntungkan yang organik. Dari segi ekologinya, dari segi lingkungannya lebih menguntungkan yang organik. Tapi untuk saat ini yang dari sisi ekonomi masih cenderung sama ya Pak. Nggih. Di luar ada peluang Pak. Ada peluang apa untuk pertanian organik ini Pak? Ada peluang. Sebenarnya organik ini sangat dibutuhkan oleh semua manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan makanan yang sehat. Peluangnya di situ. Tergantung mereka ngerti apa enggak peluang ini. Dan kami sudah mencoba peluang-peluang itu dengan kerjasama dengan beberapa orang.
Bahkan saat ini pun ada 3 hotel yang sudah nelpon saya, tapi belum saya layani karena saya masih memikirkan produk apa yang dibutuhkan, juga tanaman petani sudah siap apa belum, nanti menjadi cekcok apa enggak ada petani sudah yang lain, ini masih kita tolak. Jadi ada 3 hotel yang sudah minta sayuran organik kepada saya, tapi belum saya layani ini ya. Jadi peluang ke depan ini bisa petani-petani milenial kita untuk beralih ke organik demi masa depan mereka sendiri. Ini peluang yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan hambatan yang besar ini pengetahuan kita yang dari luar, terutama dari luar kelompok ini kan belum mengerti tentang organik. Ya, kadang-kadang malah mereka itu, organik itu apa? Banyak petani yang kayak gitu. Saya petani gini aja sudah hasil ekonominya sudah lumayan. Ini banyak petani-petani yang kayak gitu, Mbak. Karena mereka hanya berpikir tentang profit. Oh ya Pak Zainal, lanjut lagi Pak. Ini tadi kita melihat Bapak ada sertifikat pangan organik ya Pak. Mungkin bisa diceritakan di sini Pak, bagaimana langkah-langkah supaya pertanian itu bisa mendapatkan sertifikat organik Pak. Oke. Ya, terima kasih ya. Awalnya itu yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa kita berusaha bertanam organik harus dengan jujur, tidak ada yang memalsu satupun dari semua petani yang menjadi anggota kelompok itu tadi. Yang kedua, ini setiap petani harus punya catatan harian petani. Jadi petani mencatat apa yang dilakukan tiap harinya, dicatat terus-menerus. Itu awalnya ya. Setelah itu kita punya catatan itu, terus kita jadikan menjadi SOP dulu. Jadi cara petani apa yang dilakukan, perencanaan dari penggarapan lahan dan lain sebagainya dicatat sampai pasca panennya menjadi SOP. Namun untuk mendapat sertifikat organik kayak gini, kita dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pertanian, bahwa kita diusulkan sertifikasi organik, pangan organik ya, sertifikasi pangan organik. Dan syarat-syaratnya itu tadi yang sudah kita sampaikan di depan, bahwa petani harus jujur. Yang kedua, petani punya catatan, apa yang dilakukan petani setiap hari harus dicatat dan sampai kepada penjualannya. Terus pemerintah mendaftarkan ke lembaga sertifikasi. Setelah pemerintah mendaftarkan ke lembaga sertifikasi, terus kita dilatih dulu mau menghadapi sertifikasi organik gitu. Setelah dilatih, kita tahu bagaimana caranya. Terus kita harus menyiapkan namanya dokumen sistem mutu. Dokumen sistem. Iya, dokumen sistem mutu itu dari catatan petani tadi, juga ada SOP, ada GAP dan ada GHP. Setelah itu kita mendaftar, terus diperiksa oleh surveillance, disurvei dari lembaga sertifikasi. Dia hanya mencari kesamaan dan perbedaan atau penyimpangan. Jadi surveillance itu mencari ada yang nyimpang enggak organiknya itu. Jadi benar-benar diteliti dari tanahnya sampai produknya. Oh, dari tanah sampai produk. Iya, dari tanahnya, bagaimana perlakuannya, bagaimana cara membuat pupuknya, bagaimana cara membuat tesnapnya, bahannya dari apa, membeli dari mana, juga ditanyakan semuanya itu. Itu pada waktu disurvei pertama kali. Bahkan air yang untuk nyiram juga diteliti, mana sumber airnya, sampai ke sumber juga. Sumber airnya yang untuk menyiram tanaman tadi. Setelah itu, setelah dokumen-dokumen itu lengkap, diperiksa, ada nggak temuan-temuan? Ya benar, yang temuan-temuan tadi, kadang-kadang ada kontaminasi dari udara. Suatu misal, ini lahan organik, ini lahan konvensional. Kalau ini baru nyemprot, ini ada nggak angin yang mengontaminasi lahan organik, itu juga menjadi temuan. Tapi temuan ringan, yang temuan berat adalah petani melakukan pelanggaran. Suatu misal,
Kalau organik itu tidak boleh menggunakan kimia sintetis, atau misal pakai pupuk urea satu misal. Ada petani yang mencuri, khawatir gagal tanamannya pakai pupuk urea, itu pasti dapat diketahui oleh surveillance tadi, lembaga sertifikasi tadi. Ini menjadi gagal. Kalau sudah temuan mayor itu berarti gagal sertifikasinya, karena nggak bisa diperbaiki. Kecuali kalau lahan tersebut dibuang, tidak dimasukkan dalam sertifikasi organik tadi, itu bisa. Ya. Jadi ada treatment seperti itu. Setelah ada temuan-temuan ringan, tergantung menjawabnya kita dapat sertifikasi seperti ini. Untuk nunggu temuan-temuan tadi, ada beberapa pertemuan, misalkan ini tidak sesuai, misalkan ini masih ada kontaminasi air, udara atau apa, itu harus nunggu jawaban dari kami. Itu tergantung jawaban. Kalau jawaban kami 1 minggu sudah bisa selesai, maka bulan itu juga sertifikat bisa dicairkan. Itulah cara sertifikasi yang awal nasional ya. Kalau biayanya Pak, biaya sertifikat organik ini berapa Pak? Kalau awalnya itu bantuannya itu kalau nggak salah ini 40 juta Mbak, untuk dapat sertifikasi ini, dan untuk pelatihan, untuk macam-macam ya. Terus untuk perpanjangan tiap tahunnya itu 15 sampai 20 juta. 15 sampai 20 juta. Ya, yang nasional ya. Yang nasional. Ya. Jadi untuk awal pengajuannya 40 juta, kemudian itu hanya berlaku 1 tahun ya Pak ya? Terus kemudian perpanjang setiap tahun 15 sampai 20 juta. Ya. Kemudian selain sertifikat organik nasional Pak, Bapak punya yang internasional ya Pak? Iya punya ya. Apa saja Pak sertifikatnya? Ada 3 ya, ada NOP, JAS dan Euro. Jadi NOP itu Amerika, JAS itu Jepang, Euro itu Eropa. Jadi ada 3 sertifikat internasional ya. Prosesnya sama saja atau berbeda Pak antara yang nasional dan yang internasional? Sama sebenarnya, hampir sama. Jadi yang utama lolos dan tidak itu kejujuran petani, ini yang utama. Terus keuntungannya Pak, mempunyai sertifikat organik baik nasional dan juga internasional Pak, kalau untuk petani keuntungannya bagaimana Pak? Keuntungannya kalau kita punya sertifikat yang SNI, kita bisa masuk ke pasar-pasar modern maupun pasar yang di mall-mall lah, pasar-pasar modern bisa lah, karena kita bisa menunjukkan sertifikat. Kadang-kadang mall juga tanya, mana buktinya organik, kita harus menunjukkan sertifikat ini ya. Kalau yang internasional itu, kalau kita mau menjual organik di luar negeri atau ekspor, itu kita harus bisa menunjukkan sertifikasi organik internasional. Mau kirim kemana? Kalau Jepang kita punya sertifikat JAS Jepang. Kalau kirim ke Eropa kita punya sertifikat yang Eropa. Kalau kita mau kirim ke Amerika kita harus punya sertifikat yang Amerika. Gitu. Oh iya. Bapak, kalau lama waktu mengajukan sertifikat organik ini Pak, dari pengajuan sampai keluar sertifikatnya itu berapa lama Pak? Itu lamanya tergantung ya. Suatu misal kita mengajukan ini kita harus membayar dulu Mbak. Kalau bayarnya cepat ya disurvei cepat juga. Ya, misalnya kita sekarang mendaftar, ini biayanya sekian, ya besok kita bayar, mungkin minggu depan kita sudah disurvei, itu ya. Setelah membayar baru disurvei? Iya, setelah disurvei, terus ada temuan-temuan, mau berapa lama kita menyelesaikan temuan tersebut kan itu. Tergantung petani, kalau kita sekarang bisa selesai ya 1 bulan mungkin ini sudah dikeluarkan. Ya, gitu. Kalau pengalamannya kelompok tani Bangkit Merbabu ini Pak? Saya 1 bulan dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan-temuan mereka. Ya. Karena kadang kita harus mengambil foto, mengambil di lahan yang ditemukan ada penyimpangan tadi kan harus kita buktikan. Ini loh sudah kita perbaiki, perbaikan itu. Selama 1 bulan, setelah 1 bulan itu kita selesai, 1 bulan lagi sertifikat turun. Berarti 1 bulan sudah cukup untuk Bangkit Merbabu memperoleh sertifikat organik ya Pak? Berarti 2 bulan waktunya. 1 bulan untuk menyelesaikan
pertemuan 1 bulan proses ini sertifikat. Berarti ya. dari pengajuan sampai keluar sertifikatnya membutuhkan waktu 3 bulan paling. 3 bulan. 3 bulan ya. Oh iya Pak, mau bertanya lagi Pak. Kan kita Iya. tahu ya Pak, manajemen dari sistem budidaya, kemudian malah sebelumnya ya Pak, persiapan input pertanian, budidaya, panen sampai pasca panen itu kan butuh banyak modal ya Pak ya. Iya, iya. Mungkin ada masukan dari Bapak untuk petani yang baru memulai, bagaimana mereka bisa mengatasi modal itu tadi, bagaimana cara mendapatkannya, atau mungkin bagaimana pertama kali permodalan bagi petani-petani muda ini Pak, mungkin bisa dibantu oleh Pak Zainal, silahkan Pak. Oh iya, terima kasih. Kalau petani sini rata-rata ini sudah sejak awal sudah persiapan modal, rata-rata persiapan modal. Tapi bagi yang membutuhkan modal bisa itu lewat bank juga bisa. Bahkan kita sering ditawarin oleh bank Jateng sering menawarin, Bank BRI juga sering menawarin. Namun petani yang kita tawarin mereka nggak mau gitu. Tidak mau ya Pak? Tidak, iya, karena dia sudah punya modal yang untuk mengolah lahan maupun untuk sarana yang lain gitulah. Iya. Jadi memang dari awal mereka sudah mulai punya modal ya? Iya, sudah punya modal ya. Dengan tangan kosong terus Iya, kemudian iya. mulai usaha. Iya, iya. Kalau saya ini sering modal tinggi, jadi saya harus mencari modal dari bank gitu. Iya. Oh, jadi lebih banyak dari bank ya Pak? Iya, kalau saya dari bank ya. Iya. Atau dari kelompok tani atau Gapotan itu ada bantuan pinjam? Sebenarnya ada, kita sudah mencoba membuat koperasi ya di dalam BUMP tadi yang Dek Sewan saya suruh jadi ketuanya, itu di dalamnya ada koperasi. Dan koperasi ini sudah punya modal juga dari kelompok-kelompok tani yang menabung di situ, tiap kelompok 1 juta, bahkan per anggota itu 100.000. Namun sampai sekarang ini perjalanannya kami juga nggak tahu karena ada ini pandemi ini, jadi saya belum tahu juga perkembangannya seperti apa. Sebenarnya dari kelompok ada juga. Pak, kalau dalam budidaya pasti kan ada perlakuan tertentu ya Pak, sehingga disebut sebagai organik. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana suatu budidaya itu bisa menjadi organik? Bisa dilihat dari misalnya yang pertama dari sisi benih, kemudian dari pupuknya, pestisidanya, kemudian air, mungkin bisa dijelaskan Pak. Oh iya, ya ini makasih sekali ini. Kalau masalah benih, Indonesia ini belum ada benih yang organik. Belum ada? Iya, kalau kita mau pakai benih yang organik harus harus impor. Kalau impor itu dilarang oleh pemerintah untuk impor benih. Makanya petani untuk bisa menjadikan benih itu menjadi organik ada treatment tertentu. Di sini ada 2 cara pakai, yaitu untuk menghilangkan kimia yang ada dalam benih. Yang pertama itu benih direndam di air, dikasih mikroba sedikit agar hilang itu kimianya. Setelah warnanya hilang, kan ada benih warnanya hijau, kadang merah, kadang itu. Setelah itu hilang, barulah kita taburkan. Ada lagi treatment yang kedua yaitu pakai bawang putih. Bawang putih udah digecek gitu aja lah, nggak usah di blender terlalu lama. Kemudian dimasukkan dalam gelas, dikasih air bawang itu direndam kurang lebih 10 menit atau 15 menit lah. Itu sudah larut kimia dalam benih itu tadi. Itu yang benih ya, untuk menghilangkan kimia dalam benih. Yang kedua, pupuk petani bikin sendiri. Ya, sudah ada caranya, tentunya bagaimana agar pupuk ini bisa menjadi pupuk organik. Juga pestisida nabati juga bikin sendiri. Dan juga penyubur juga bikin sendiri semua ya. Semuanya dari bahan-bahan organik. Iya, airnya juga langsung dari sumbernya. Ya. Jadi itu tadi perlakuan budidaya supaya bisa menuju organik ya Pak. Iya, betul. Dan sudah menerapkan semua ya Pak? Sudah kami terapkan semua ya. Kalau enggak dapat sertifikat kayak gini ya. Mungkin ada pesan terakhir, closing statement dari Pak Zainal kepada para generasi ini, khususnya para mahasiswa pertanian, dan untuk semua petani dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya berpesan kepada
terutama petani milenial dan mahasiswa yang mengambil jurusan pertanian, dan juga para petani-petani muda yang nggak kuliah karena dia juga praktek langsung ya di lapangan. Kami berharap marilah kita beralih dari konvensional ke organik. Beralih ini bukannya untuk kerugian materi, tapi untuk kebaikan. Jadi kita beralih untuk kebaikan, karena pertanian organik adalah berbuat baik terhadap alam, berbuat baik terhadap sesama manusia, juga beribadah kepada Allah SWT. Ini intinya di situ. Jadi marilah kita bersama-sama sampai ke tujuan nantinya bisa tercapai, agar bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang sehat, karena makanan kita yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat. Ini yang utama lah. Jadi kami hanya mengajak kepada kalian semua, marilah kita selalu berbuat baik. Intinya organik adalah berbuat baik. Di situ. Jadi bisa diartikan kita ibadah untuk meningkatkan takwa kepada Allah SWT, karena perbuatan baik itu tadi. Jadi intinya kita bertani organik adalah budidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ramah lingkungannya jelas, kita tidak merusak alam, tidak memberi makan kepada orang lain yang tidak sehat, dan anak cucu kita tinggali lahan yang sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zainal sudah mau berbagi banyak pengalaman dengan kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita kembali kepada Kak Oka. Silahkan Kak Oka. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya dari Bapak Zainal yang merupakan Ketua Kelompok Tani Bangkit Merbabu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga video ini dapat memberikan kita motivasi, inspirasi, dan bekal dalam mempelajari dan mempraktekkan cara bertani agar berkelanjutan. Nah, saatnya bagi praktikan untuk mengidentifikasi, memahami, serta mengevaluasi praktek pertanian berkelanjutan yang ada di daerahmu. Saya Oka, undur diri. Terima kasih. Salam pertanian.